Hai sahabat karir, gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat ya, apalagi menjelang weekend gini, saat yang tepat untuk menikmati quality time. Sambil menikmati weekend, simak yuk video dari tips berkarir yang mengupas istilah red flag yang belakangan ini sering banget berseliweran di sosmed. Ternyata istilah red flag ini berangkat dari dunia olahraga. Ketika bendera merah dikibarkan, diartikan sebagai tanda berhenti. Contohnya, bendera merah dikibarkan dalam balapan. Artinya, ada kecelakaan atau ada kondisi yang terlalu berbahaya untuk melanjutkan pertandingan. Sementara itu, dilansir dari laman Collins Dictionary, red flag adalah istilah yang juga digunakan untuk menunjukkan kondisi berbahaya atau tanda bahwa sesuatu seharusnya dihentikan. Akhirnya, istilah red flag ini dipakai dalam berbagai konteks, gak hanya untuk menggambarkan sebuah hubungan, tapi juga dalam dunia kerja. Punya tempat kerja yang nyaman udah pasti impian semua orang, tapi kadang ada beberapa perusahaan yang punya budaya yang kurang sehat dan cenderung toksik. Kalau udah gini, karir nggak akan bisa berkembang sahabat karir. Jadi kita perlu mengetahui tanda-tanda red flag ini untuk menentukan pilihan apakah kamu mau lanjut atau enggak di tempat kerja kamu sekarang ini. Tidak adanya work-life balance adalah tanda yang pertama. Baik work from office ataupun work from home, jam kerja harusnya tetap berlaku. Kita nggak bisa menghabiskan waktu 24 jam dalam bekerja. Untuk hal yang urgent, telepon atau pesan dari atasan setelah jam kerja berakhir wajar-wajar aja. Yang nggak wajar itu kalau hal tersebut terjadi terus-terusan. Karena itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempedulikan kondisi karyawannya yang butuh istirahat. Even di industri rumah sakit yang beroperasi 24 jam, tips berkarir tetap punya jam istirahat dan work-life balance. Jadi, kalau kamu susah mendapatkan hal yang satu ini di tempat kerja kamu sekarang, udah pasti ini adalah tanda red flag. Tanda kedua adalah turnover karyawan yang tinggi. Banyaknya karyawan yang berganti menunjukkan bahwa perusahaan gak bisa mempertahankan karyawan lama. Bisa jadi perusahaan tersebut kurang memahami cara membuat karyawan jadi loyal. Perputaran karyawan yang terlalu sering juga menghambat proyek-proyek yang sedang dikerjakan, sehingga perusahaan juga susah majunya. Tanda red flag yang ketiga adalah adanya kelompok di dalam kelompok. Di perusahaan yang red flag, pertemanannya pun gak jauh-jauh dari kata drama. Hubungan pertemanan ini ada yang memang murni berteman, hanya jadi partner kerja dalam tim, dan ada juga orang yang sengaja membentuk kelompok dan mengabaikan orang lain. Biasanya, kelompok ini justru menciptakan budaya pilih kasih, budaya yang negatif. Kalau udah gitu, pasti nggak nyaman ya sahabat karir. Selanjutnya adalah tidak ada yang proaktif saat meeting. Ini juga jadi salah satu tanda red flag yang harus segera disadari. Pemimpin yang baik harus bisa memastikan karyawannya ikut menyampaikan ide dan gagasannya untuk perusahaan. Tanda yang terakhir adalah jenjang karir yang nggak berkembang. Idealnya, jenjang karir karyawan itu berkembang, yang menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar melihat potensi dalam diri karyawannya. Kalau ada perusahaan yang nggak memberikan jenjang karir atau rekomendasi buat karyawannya, artinya perusahaan tersebut nggak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berkembang. Nah, kalau sahabat karir ketemu dengan tanda-tanda tersebut di tempat kerja, jangan ragu untuk mulai mencari lahan untuk berkarya yang lebih sehat alias resign. Selanjutnya, tips berkarir akan sharing tentang serba-serbi persiapan resign, supaya sahabat karir punya persiapan yang matang, dan juga memastikan bahwa keputusan yang diambil memang sudah tepat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya sahabat karir, selamat berakhir pekan, dah!